hari Minggu, salam sehat buat kita semuanya. Sampai saat ini kita masih harus beribadah di rumah, tapi kita harus tetap semangat. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita panggil teman-teman kita ingatkan bahwa hari ini kita harus beribadah. Dan sekarang sudah pukul 8, kita harus beribadah. Kita bernyanyi, kawanku. Adik-adik, Tuhan Yesus datang menyambutmu. Apakah adik-adik sudah siap? Hari Minggu adalah hari bahagia, hari sukacita, hari kita beristirahat. Tapi bukan berarti kita harus berdiam diri. Kita harus menguduskannya dengan beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Kita mulai ibadah kita adik-adik semuanya. Mari bangkit berdiri, kita bernyanyi, hari Minggu, hari yang mulia. Tuhan Yesus yang baik, sungguh besar anugerah kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur jika pada saat ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan namamu. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, curahkanlah roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memuji dan memuliakan namamu, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Jadikan kami menjadi anak-anak yang taat dan takut kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Hukum Taurat kita pada minggu ini adalah titah keempat. Kita sama-sama membaca ya adik-adik. Ayo, titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan,
atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Mari adik-adik, kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami agar dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi lagi adik-adik, pada nauli hodang hulu pahon. Kata Tuhan, kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Baik adik-adik, kita lanjutkan dengan epistel kita pada bulan ini. Bulan ini sudah bulan Juni ya, jadi epistel kita sudah berganti. Bulan yang lalu, epistel kita itu sebagai ayat bulanan, ayat hafalan tertulis di Markus 16 ayat 15. Adik-adik semuanya sudah harus hafal ya. Untuk bulan Juni, epistel kita adalah menjadi ayat bulanan dan menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Hari ini, minggu ini kita sama-sama membaca. Untuk minggu depan, kita semuanya sudah harus bisa menghafal. Tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah hidup sebagai ciptaan baru. Mari adik-adik, sebelum kita mendengar khotbah dari Yang Pendeta, kita bernyanyi, cari dahulu kerajaan Allah. Dan semuanya akan ditambah padamu.
Mari adik-adik sambil bernyanyi, sikap berdoa, siapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan khotbah dari Abang Pendeta. Mari adik-adik sikap berdoa ya semuanya. Sondang sian debata, hati uron sian ginjang, baheture sodangima, rohanami, gadup marsada-sada, asa sonang, majalo, hamuluan, pinatupami, oh Tuhan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini kita telah memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Abang akan membacakannya kepada kita. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia dan dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon-pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang
jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana riwayat langit dan bumi diciptakan Tuhan. Adik-adik, kita tadi mendengarkan firman Tuhan yang Amang bacakan. Coba kita renung-renungkan dulu. Tuhan kita itu adalah Allah yang sangat baik, bukan? Iya, Allah kita itu adalah Allah yang sungguh baik. Ayo, adik-adik, apa buktinya bahwa Allah kita sangat baik? Kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan yang Amang bacakan. Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan terang matahari, Allah menciptakan bulan. Allah itu sungguh mengasihi kita. Allah menciptakan hewan-hewan, Allah menciptakan ikan-ikan di laut, Allah menciptakan burung-burung di udara. Semuanya itu sungguh sangat indah. Ayo, Amang mau tanya, pernah nggak jalan-jalan ke pedesaan, melihat hamparan sawah, melihat burung-burung berterbangan, udara yang sangat segar, semuanya indah kan? Iya, sangat indah. Ciptaan Tuhan sangat indah. Nah, Tuhan menciptakan manusia di tengah-tengah taman yang diciptakan Tuhan tadi. Ayo, Amang mau tanya, taman itu taman apa namanya? Taman Eden. Oke, Tuhan menciptakan manusia. Nama manusia yang pertama siapa yang diciptakan Tuhan? Adam dan Hawa. Oke, Tuhan menciptakan semua sangat indah. Lalu Allah kita itu setelah menciptakan semuanya, Allah kita melihat semua yang diciptakan Allah itu sungguh sangat baik. Nah, semuanya baik. Lalu Allah setelah menciptakan semuanya, berapa hari? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5. Siapa yang tahu hari pertama apa? Kedua apa yang diciptakan Allah? Ketiga, keempat, kelima, keenam. Ayo, 6 hari Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini. Nah, Allah berhenti pada hari yang ketujuh. Allah menciptakan semua selama 6 hari. Hari ketujuh Allah beristirahat. Maka ayo, Amang mau tanya, siapa yang ingat titah keempat? Patik pao paton. Ya, ingat dan kuduskanlah hari Minggu, hari Sabat Tuhan Allahmu.
Sebab 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari Minggu, pada hari yang ketujuh Allah beristirahat. Ayo, masih ingat kan kita keempat? Amang pernah nyanyikan kan? Ingot hamuma pabadiahon hari Minggui dina onomari maulahamu nasasi ulaonmu alai anggo ari papi tuhoni ari paradianan ni Jahoba de batam doi. Dan jadi homamula kita tidak bisa bekerja, kita beristirahat. Nah, kalau hari Minggu kita kemana? Waktu peristirahatan itu kita semua pergi ke gereja beribadah. Nah, sekarang kan belum boleh nih, belum bisa nih beribadah ke gereja. Kita beribadah masih di rumah aja. Ayo, tapi dengan semangat kita semuanya dengan sungguh-sungguh beribadah di rumah saja. Oke. Allah kita itu Allah yang Maha Tahu, Maha Baik. Dia menyediakan segala sesuatu, menyediakan semuanya untuk kehidupan kita. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, adik-adik, maka ketika Tuhan itu sangat baik menyediakan semuanya untuk kita, maka anak sekolah minggu ini harus bagaimana? Ayo, adik-adik, anak sekolah minggu harus memuji Allah, memuliakan Allah dengan sikap yang baik dan takut akan Tuhan. Ingatlah Tuhan melihat semua yang diciptakannya sungguh baik. Nah, walaupun yang diciptakannya semua sungguh baik dulunya, tapi semua dirusak oleh manusia pertama sehingga Tuhan marah karena manusia berdosa, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan marah melihat manusia itu, tapi Tuhan dengan kasih-Nya memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus menebus dosa kita, sehingga Tuhan Yesus yang jadi mati di kayu salib, seharusnya kita yang nakal-nakal ini dihukum, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Nah, itulah sebabnya kita ini adalah ciptaan-ciptaan baru. Nah, pada hari ini juga kita mengingat bahwa kita tidak sendiri, bahwa Roh Kudus tetap menjaga kita. Ayo adik-adik, sebagai ciptaan baru, anak sekolah minggu harus memuji Allah, memuliakan Allah dengan sikap yang baik dan takut akan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Kami mendengarkan firman-Mu, Engkau telah menciptakan kami, memberikan semua yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami ini, ajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Berkati Papa, berkati Mama, berkati semua keluarga kami. Ajarkan kami juga dengan semangat, walaupun belajar di rumah, tapi kami ingin menjadi anak yang sukses. Karena itu Tuhan, berkati kami supaya kami dengan sungguh-sungguh beribadah, belajar di rumah kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri.
Kita bernyanyi, jadilah lilin gemerlap dalam dunia ini, bersinarlah dan hiduplah sebagai ciptaan baru. Kita bernyanyi. Sekarang kita menutup ibadah kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.